saya rasa pelaku harus memiliki peningkatan regulasi diri ya. Artinya dia harus bisa untuk lebih mengendalikan kondisi pikirannya, kemudian emosinya sampai kepada perilakunya sehingga bisa disesuaikan gitu. Dengan konseling saya rasa dapat membantu untuk mengatasi perilaku bullying. Kemudian juga eh, untuk lebih menghindari faktor-faktor penipisan ego depletion. Ego depletion salah satunya bisa disebabkan karena kelelahan-kelelahan atau beban-beban yang kita alami di masyarakat, entah mungkin beban tugas atau mungkin juga beban tuntutan dari lingkungan dan sebagainya. Sehingga dengan menghindari faktor-faktor ego depletion sehingga tidak memunculkan terjadinya perilaku-perilaku agresif yang memicu tindakan bullying. Untuk meminimalisir terjadinya kasus bullying tersebut gitu Pak. Oke, intinya mungkin tipsnya pertama adalah kita harus lebih menghargai dan menghormati orang lain, ya. Kemudian juga kita munculkan perasaan empati, tumbuhkan empati di dalam diri masing-masing sehingga kita bisa melihat perbedaan ataupun kekurangan orang lain, termasuk kekurangan diri sendiri itu secara lebih objektif, ya. Kemudian juga kampanyekan anti bullying. Artinya masyarakat harus mengkampanyekan anti bullying tidak hanya di lingkungan yang sifatnya itu institusional, sekolah, lingkungan kerja, tapi juga di masyarakat. Kita untuk mengantisipasi, mencegah ataupun juga kita menghilangkan perilaku bullying di sekitar kita dengan kampanye anti bullying. Kita stop perundungan dan juga kita lebih optimalkan menghargai dan menghormati sesama. HG Podcast, relung perjalanan hidup. Yes banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Jiwa HG Podcast. Kembali lagi bersama saya Fitrianisi untuk podcaster pada siang hari ini. Nah, HG Podcast, relung perjalanan hidup. Yes banget. Pada siang kali ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang sangat-sangat istimewa yang jauh-jauh datang dari ujung kulon ya. Untuk sebelum kita perkenalan kepada narasumber ya, saya akan memberitahu nih apa sih tema pada podcast kali ini. Untuk temanya itu mengenai bullying berdasarkan ego depletion. Penasaran bukan? Sangat menarik aja tuh, dari temanya aja tuh udah sangat-sangat menarik ya guys. Kita langsung aja perkenalan kepada narasumbernya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Boleh silakan diperkenalkan terlebih dahulu kepada sahabat Jiwa HG Podcast. Kesibukannya apa, atau misalkan nomor sepatu, nomor handphone, boleh silahkan. Oke, selamat siang sahabat Jiwa HG Podcast. Perkenalkan, nama saya Bambang Setiawan MPD. Kebetulan saat ini bekerja sebagai dosen di jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Komunikasi Islam YIN Syekh Nurjati Cirebon. Untuk kesibukannya Pak, selain menjabat sebagai sekretaris jurusan? Kesibukannya selain sebagai dosen, kebetulan juga sebagai sekretaris jurusan. Paling lainnya ya kesibukannya mulai dari mengajar, meneliti, dan sebagainya. Sibuk banget ya. Ini beruntung banget nih sahabat-sahabat Jiwa HG Podcast kedatangan narasumber yang sangat-sangat istimewa, sangat-sangat beruntung banget ya. Mengenai tema pada siang kali ini Pak, ini sangat menarik banget ya Pak tentang bullying. Kebetulan bullying ini lagi merebak banget, lagi banyak sekali yang kasus-kasus bullying yang ada di Indonesia. Nah, kebetulan itu ada tuh di salah satu kecamatan tempat saya tinggal tuh Pak, ada juga tuh yang kasus bullying. Kasusnya tuh udah viral juga sih Pak, udah masuk ke media sosial. Nah, kasusnya itu tentang anak SMP yang dia tuh memiliki kekurangan di mata sebelah kanan apa sebelah kiri gitu. Dia tuh tumor Pak, tumor, dan dia tuh sampai 3 mingguan lah, pokoknya beberapa minggu itu nggak sekolah gara-gara dibully sama teman-teman sekelasnya gitu. Biasanya kenapa sih Pak seseorang itu bisa melakukan aksi bullying tersebut kepada orang-orang tertentu gitu? Apa faktornya gitu ya Pak? Oke, sebenarnya bullying itu kan merupakan tindakan intimidatif ya.
yang dilakukan oleh biasanya orang yang atau individu yang memiliki kekuasaan, dalam artian kekuasaan itu bukan berarti berkuasa, tapi misalkan power yang lebih, kemudian juga mungkin kelebihan fisik, sehingga dengan sengaja melakukan upaya pengancaman atau untuk melukai tujuannya menyakiti orang lain yang dianggapnya itu lebih lemah dibandingkan dengan si pelaku pembulian tersebut. Itu. Jadi bullying sendiri itu kan tidak hanya dalam bullying fisik, Iya. tapi juga bisa secara verbal ataupun juga sosial, dan sekarang mungkin sudah sampai kepada bullying cyber Iya. atau cyberbullying. Iya. Biasanya mungkin memang banyak faktor yang menjadi penyebab dari bullying itu sendiri, khususnya pada si pelaku. Iya. Tapi terkadang tuh seorang pelaku itu bukan kayak emang niat jadi si pembuli, kadang mah karena ada ancaman dari misalkan teman tersebut memiliki teman, dia tuh misalkan seorang pembuli, dia tuh ngajak-ngajak teman tersebut. Oke. Itu banyak juga ya yang seperti itu. Ya. Jadi itu sebuah keterpaksaan ya, apa bagaimana tuh? Jadi sebenarnya bullying itu bisa dianggap sebagai konflik interpersonal yang prevalensinya itu sudah sangat umum gitu. Maksudnya konflik interpersonal sendiri adalah seperti tadi, ada pemicunya. Atau mungkin si pembuli ini adalah korban dari perilaku bullying di situasi yang lain. Misalkan dalam situasi di keluarga, misalkan contohnya, orang tua bersikap kasar kepada anak. Anak tidak bisa menyalurkan kekecewaannya kepada orang tua, sehingga mencari pelampiasan kepada individu lain yang menurut dia lebih lemah untuk dia sakiti sebagai balas dendam dari ketidakpuasan dia dalam menyalurkan emosi kepada orang tua dan sebagainya. Tapi gini juga Pak, terkadang tuh seseorang pembuli itu sebagai apa tuh seorang pelaku tapi sekaligus korban. Nah itu bagaimana tuh Pak? Kan banyak sekali ya, misalkan kita tuh melakukan pembulian, bahkan misalkan ada juga teman-teman saya itu melakukan pembulian, tapi dia tuh sebagai korban juga gitu Pak. Banyak sekali kan yang seperti itu Pak di Oke. sekarang-sekarang tuh. Iya, jadi balik lagi dari penyebab konflik interpersonal tadi ya, sehingga eh, butuh penyaluran kepada pihak lain untuk bisa melampiaskan sifat atau mungkin impulsif dan juga agresinya. Ketika misalkan dilampiaskan ke orang tuanya kan mungkin tidak mungkin. Iya. Artinya eh, pelaku bully mencari individu yang lebih lemah untuk menyalurkan agresinya tersebut. Makanya kenapa bullying itu seolah seperti siklus yang terus-menerus terjadi. Makanya kita analisis berdasarkan ego depletion, karena ketika seorang pelaku bullying itu melakukan tindakan perundungan, kemudian berarti sudah apa namanya istilahnya itu sumber daya ego deflation itu semakin menipis, sehingga cenderung untuk dapat mengulangi kembali perilaku bullying di kemudian hari. Jadi terus berulang seperti itu. Tidak ada habisnya ya Pak. Iya. Jadi mungkin nggak ada ketakutan ya ketika dia melakukan bullying tersebut, walaupun misalkan dia tuh tahu sebenarnya dampaknya tuh akan seperti apa gitu, tapi mungkin karena ada tekanan atau misalkan karena ada rasa trauma atau rasa takut, dia tuh akan terus melakukan lagi dan lagi gitu mungkin ya Pak. Oke, intinya apa namanya dilakukannya kan secara disengaja ya. Artinya memang tujuan dilakukan bullying itu adalah untuk menyakiti orang lain dan juga mencari kepuasan bagi si pelaku bully tersebut seperti itu. Nah, terus gini Pak, kan terkadang tuh kita tuh bingung nih, ini tuh pembulian apa hanya sekedar ucapan, bahkan misalkan gini, saya misalkan dengan teman saya itu suka kayak ngerosting gitu Pak. Ngerosting itu kan kita tuh nggak tahu bahkan ini tuh masuk ke dalam pembulian apa misalkan enggak gitu loh. Kita masih agak bingung yang dimaksud pembulian tuh mana, yang misalkan biasa aja tuh yang mana gitu. Karena suka banyak sekali kan di kalangan mahasiswa tuh yang suka ngerosting kayak gitu sudah banyak sekali. Nah, itu cara membedakannya tuh bagaimana antara misalkan ini sebuah pembulian atau misalkan ini sebuah hanya bercandaan atau roastingan biasa, itu bagaimana Pak? Oke, kalau roasting kan mungkin lebih tujuannya untuk bercanda ya, atau mungkin hanya hiburan.
Tapi ketika pembulian itu adalah kegiatannya itu atau tindakannya itu memang disengaja untuk melukai orang Seseorang. lain, seseorang. Entah itu melukainya secara fisik ataupun juga mungkin secara mental atau menjelek-jelekan ataupun juga mungkin seperti pembulian sosial Mm-mm. dengan kita cara mengucilkan Orang lain. seseorang, orang lain yang mungkin dianggapnya berbeda dari kelompok yang si pelaku bully tersebut. Gitu. Jadi ada tujuannya itu spesifik untuk melukai, menyakiti orang lain. Kalau misalkan bercandaan nih Pak, Hmm, bercandaan gitu, tapi seseorang tersebut tuh merasa sakit hati yang ya. misalkan di roastingnya itu, apa itu termasuk kepada pembulian? Apa bagaimana tuh kalau Eh, misalkan seperti itu? mungkin dari bercandanya kan mungkin tidak disengaja kan ya. Artinya roastingnya itu kan dari awal bukan disengaja untuk melakukan pembulian. Iya, Tapi kan ketika orang yang di roastingnya itu merasa tidak terima ya berarti mungkin masuk. bukan tidak masuk tapi kita sudah terlalu jauh merostingnya gitu. Artinya ya kita harus meminta maaf kembali seperti itu. Nah, dari kasus-kasus bullying tersebut, apa sih Pak dampak yang bisa korban dapatkan setelah mendapatkan pembulian itu selain dari misalkan memiliki rasa trauma atau misalkan rasa apa tuh menutup diri itu dampak-dampak apa aja sih yang bisa korban terima gitu? Oke, dampaknya kan bullying itu kan dengan tujuannya menyakiti, otomatis dampaknya itu sangat besar bagi korban ya. Selain masalah tentu saja merusak mental korban, seperti tadi trauma, mungkin juga korban kehilangan perasaan self esteem, keberhargaan dirinya. Artinya kenapa dirinya diperlakukan seperti itu oleh orang lain, oleh sesama manusia juga kan? Artinya self esteem-nya bisa aja menjadi lebih lebih rendah dibandingkan individu lainnya. Kemudian berpengaruh juga terhadap kepercayaan dirinya. Selain itu juga dari perilaku bullying yang dia terima bisa saja memicu perilaku eh, buruk lainnya. Misalkan si korban tidak puas ketika dia dibullying, bisa aja menjadi pelaku bullying pada orang lain. Lain. Ataupun juga dia ketidakpuasannya dialihkan dengan cara yang sifatnya itu merusak, destruktif. Entah itu dia menjadi menggunakan narkoba untuk melupakan kekecewaan atau bentuk protesnya terhadap lingkungan sosial dan sebagainya. Artinya dampak yang ditimbulkannya itu akan sangat luas ya. Cakupan Fatal. masalahnya tuh. Nah, kemudian kaitannya ego depression dengan bullying tersebut tuh bagaimana, Pak? Oke, jadi ego depletion itu sendiri berasal dari teorinya Albert Bandura ya, dari social cognitive theory, tapi lebih spesifiknya itu dari Baumeister. Jadi individu itu memiliki yang namanya regulasi diri. Ya. Regulasi diri itu adalah kemampuan seorang individu untuk dapat mengatur pikiran, emosi, perasaan, dan juga perilakunya sehingga dirinya bisa sesuai dengan konteks aturan ataupun lingkungan di mana dia itu berada. Gitu. Nah, eh, regulasi diri itu menjadi kartu as bagi kepribadian seorang individu ya. Artinya ketika seorang individu itu memiliki regulasi diri, maka dia akan bisa menyesuaikan dengan konteks lingkungan di mana dia berada sehingga perilakunya akan disesuaikan. Sayangnya adalah eh, regulasi diri itu jadi ketika seorang individu melakukan regulasi diri bisa saja mengalami penipisan sehingga muncullah penipisan ego atau ego depression. Jadi ketika seorang individu sudah melakukan regulasi diri berkali-kali, bisa aja sumber dayanya itu habis sehingga menyebabkan dia mengalami penipisan ego atau ego depression. Dampaknya adalah nanti ketika dia melakukan tindakan atau aktivitas perilaku lainnya itu sudah tidak lagi dapat sesuai. Artinya bisa memunculkan perilaku-perilaku yang cenderung kurang adaptif seperti itu. Misalkan menjadi impulsif, menjadi agresif dan sebagainya. Nah, cara kita bisa mengembangkan regulasi diri kita supaya kita tuh ego depressionnya tuh tidak terus-terusan menipis, apa tuh tidak menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, itu bagaimana Pak cara meningkatkannya tersebut? Oke,
Sebenarnya dengan kita memahami bahwa kita itu hidup dalam lingkungan yang beragam, dalam artian kita hidup dengan sesama manusia sehingga harus saling menghormati dan juga kita harus menjunjung ya aturan di mana kita berada gitu. Sehingga perilaku kita, tindakan kita, kemudian emosi, pikiran kita disesuaikan dengan norma-norma tersebut. Sehingga ya kemungkinan apabila kita memiliki regulasi diri, kita akan menghindari perilaku seperti melakukan pembulian. Penipisan ego apakah bisa dihindari? Bisa dihindari dengan kita memperkuat regulasi diri. Gitu. Tapi kecenderungannya adalah memang karena regulasi diri ini dianggap sebagai sebuah sumber energi atau sumber daya yang sifatnya itu bisa habis ketika orang sudah melakukan regulasi diri berulang-ulang sehingga cenderung untuk melakukan ego depletion. Tapi ego depletion sendiri itu tidak hanya disalurkan dalam perilaku agresif tadi. Setidaknya ada sekitar kurang lebih mungkin ada 4 aspek penipisan ego atau ego depletion. Pertama adalah ketika seorang itu memiliki ego depletion, dia akan merasa kelelahan secara fisik, entah itu menjadi capek, jadi lelah dan sebagainya ya. Kemudian juga ada kelelahan psikologis. Berikutnya ada perasaan tidak berdaya, kemudian juga gangguan kognitif, dan terakhir adalah muncul gangguan-gangguan lainnya. Nah, dalam gangguan lainnya ini muncul indikator yang ditunjukkan dengan perilaku impulsif dan perilaku agresif. Sehingga ketika seseorang individu, khususnya pelaku bullying, bisa saja karena dampak regulasi dirinya itu tidak cukup, kemudian mengalami penipisan ego, sampai akhirnya memunculkan gangguan perilaku berupa agresivitas perilaku, dan melakukan tindakan-tindakan yang merusak. Seperti itu. Nah, kalau misalkan gini Pak, misalkan kita tuh mau pembelaan diri. Misalkan kita menjadi korban nih, korban bullying. Terus kita tuh ingin melawan gitu. Misalkan menghindari supaya kita tuh tidak dibully lagi. Tapi kita cara menghindarinya tuh misalkan dia memukul. Nah, kita memukul balik atau misalkan melakukan hal-hal yang sama seperti pelaku lakukan gitu. Itu apakah diperbolehkan untuk penjagaan diri gitu? Oke. Saya rasa ketika kekerasan dibalas dengan kekerasan tidak akan menyelesaikan sebuah permasalahan ya. Iya. Artinya korban mungkin bisa lebih untuk asertif. Artinya ketika dilakukan menerima bullying, kita bisa mengatakan bahwa hal tersebut membuat dia tidak nyaman gitu. Artinya stop untuk melakukan pembulian. Kemudian juga sebenarnya ketika korban itu kan menjadi sosok yang lemah dalam proses bullying itu ya. Ada pelaku, ada korban. Pelaku mungkin saja tidak hanya satu orang. Ketika kita melihat di berbagai media kan, bullying itu biasanya dilakukan beramai-ramai, sehingga korban itu sangat tidak berdaya karena ramai-ramai. Ada peran penonton, ya lingkungan mungkin yang dianggap sebagai pasif, lingkungan pasifnya, itu bisa mengambil tindakan untuk bisa mencegah perilaku bullying. Artinya jangan kita membiarkan ketika ada teman yang sedang ditindas ataupun dijauhi, kita berani untuk membelanya gitu. Artinya kita juga sebagai seorang individu dalam masyarakat berperan juga dalam mengentaskan bullying seperti itu. Tidak hanya dari sisi korban, pelaku, tapi juga lingkungan sekitar juga berperan. Ya. Tapi gini loh Pak, kalau misalkan kita nih posisinya kita sebagai penonton yang ingin membela teman kita yang sedang dibully, nah terkadang tuh kita jadi sasaran selanjutnya Pak. Jadi misalkan, wah apa sih lu, misalkan sok-sok pengen ngebela gitu. Nah kita jadi sasaran selanjutnya. Nah itu gimana tuh Pak cara supaya kita tuh nggak jadi sasaran selanjutnya karena gara-gara kita membela teman kita gitu? Kita bisa meminta bantuan ke pihak yang lebih punya otoritas gitu. Artinya ketika misalkan situasinya apabila di dalam lingkungan sekolah, berarti kan kita bisa melaporkan ke guru ataupun juga ke konselor sekolah ataupun juga ke pihak-pihak lainnya yang dianggap memiliki otoritas lebih tinggi dibandingkan status si korban dengan si pelaku, sehingga bisa menghindari terjadinya bullying. Khususnya adalah ketika kita penonton ingin membantu, justru malah jadi korban. Artinya kita bisa untuk meminta bantuan ke pihak lain. Baik.
Ini topiknya sangat menarik banget ya teman-teman. Mohon didengarkan supaya kita tidak menjadi pelaku atau tidak menjadi korban-korban bullying. Nah, kita lanjut lagi nih Pak. Kalau misalkan si korban itu orangnya misalkan menutup diri atau misalkan tidak speak up gitu, merasa takut atau merasa malu atau merasa takut diancam. Nah, itu cara cara kita sebagai orang terdekatnya atau misalkan orang sekelilingnya, bagaimana tuh cara mengidentifikasinya gitu, Pak? Oke, ketika seseorang korban bullying pasti kan akan menunjukkan perilaku yang berbeda dibandingkan individu lainnya ya. Misalkan menarik diri atau mungkin mengalami luka fisik mungkin atau sering mengurung diri dan sebagainya. Artinya lingkungan khususnya pertemanan itu berperan penting ya. Artinya ya harus lebih aware terhadap terhadap sesama untuk bisa menghindari maraknya perilaku bullying karena mungkin salah satunya kenapa bullying itu banyak bisa juga disebabkan karena banyaknya faktor dari lingkungan media sosial ya. Artinya banyak yang memodel perilaku bullying kemudian kenapa kok sering banget terjadi, sering di-up di media sosial sehingga makin banyak kasus-kasus yang muncul gitu karena pemodelan itu. Jadi kita yang harus lebih aware saat ini untuk bisa intinya kita putus rantai bullying di masyarakat atau mungkin di sekolah, di tempat kerja dan sebagainya. Nah, bagaimana sih Pak cara menangani cyberbullying itu? Karena cepat banget kan meluasnya gitu. Oke, kita sekarang hidup di era society 5.0, artinya manusia itu sudah semakin serba digital, sehingga antara solusi dan masalah sebenarnya berada di sekitar manusia itu berada. Nah, khususnya dalam hal penggunaan media sosial, artinya kita harus memiliki literasi digital agar dapat menghindari dari ketidakpantasan kita dalam menggunakan layanan-layanan digital, khususnya adalah ketika kasusnya kasus bullying. Misalkan ketika kita berkomentar terhadap status seseorang yang mengarah kepada cyberbullying atau mungkin bahkan body shaming, sehingga kita harus lebih aware untuk dapat menghindari hal tersebut. Artinya literasi digital menjadi hal yang sangat mutlak khususnya di era saat ini ya. Saya rasa pelaku harus memiliki peningkatan regulasi diri ya. Artinya dia harus bisa untuk lebih mengendalikan kondisi pikirannya, kemudian emosinya sampai kepada perilakunya sehingga bisa disesuaikan gitu. Dengan konseling saya rasa dapat membantu untuk mengatasi perilaku bullying. Kemudian juga untuk lebih menghindari faktor-faktor penipisan ego depletion. Ego depletion salah satunya bisa disebabkan karena kelelahan-kelelahan atau beban-beban yang kita alami di masyarakat, entah mungkin beban tugas atau mungkin juga beban tuntutan dari lingkungan dan sebagainya, sehingga dengan menghindari faktor-faktor ego depletion sehingga tidak memunculkan terjadinya perilaku-perilaku agresif yang memicu tindakan bullying. Selain itu mungkin kita bisa harus lebih aware dan juga harus lebih menghormati kepada sesama gitu. Artinya kita hidup di dunia yang sama, kita diciptakan dengan tanah yang sama sehingga jangan sampai kita merasa lebih unggul dari orang lain. Ya, seperti itu. Nah, untuk si korbannya sendiri Pak, cara supaya dia tuh bisa meningkatkan regulasi dirinya, terus bisa menghindari atau bisa tidak terjadi lagi sebagai korban bullying selain meningkatkan regulasi diri tuh dengan cara apa Pak? Biar dia tuh merasa percaya diri dan dia tuh nggak merasa takut ketika dia dibully gitu Pak. Oke, untuk korban saya rasa perlu bantuan yang ekstra juga ya, dalam artian pemulihan dari traumanya, baik secara fisik maupun secara mental, khususnya adalah mental. Bisa korban untuk lebih berani untuk speak up, dalam artian berarti harus bisa lebih asertif ya. Oh iya nih, saya baru ingat Pak. Eh, ada nggak sih dampak yang berpengaruh gitu terhadap keluarga korban gitu? Atau misalkan terhadap teman-teman si korban, apakah akan berdampak juga ketika seseorang itu mengalami bullying terhadap keluarganya atau kerabatnya gitu?
Oke, untuk keluarga saya rasa pasti terdampak ya, karena kan eh, mana ada orang tua yang ingin anaknya itu diperlakukan secara tidak adil atau tidak manusiawi, pasti sangat berdampak terhadap orang tuanya. Dan mungkin keluarganya juga kan mengalami kesedihan yang sama seperti korban. Seperti itu. Artinya keluarga itu kan sebuah sistem ya, dan ketika satu bagian dari sistem itu terganggu atau terluka, akan berpengaruh terhadap sistem lainnya, sehingga sangat terdampak keluarga korban bullying. Artinya di sini bagi teman-temannya juga ya mungkin secara tidak langsung saya rasa ketika dia tidak bisa membantu temannya yang menjadi korban bullying, ada perasaan-perasaan bersalah atau penyesalan kenapa dirinya tidak berani untuk melakukan pembelaan terhadap temannya. Artinya semuanya memiliki dampaknya masing-masing ya. Apakah ada cara gitu, cara yang penanganan kepada keluarga si korban supaya keluarga si korban itu bisa lebih memperhatikan lagi si anaknya atau misalkan kerabatnya yang terkena dampak bullying tersebut gitu. Oke, intinya mungkin harus lebih diperbaiki komunikasi ya. Artinya komunikasi terbuka di dalam keluarga ataupun juga di dalam kelompok itu harus lebih terbuka. Khususnya untuk mengkomunikasikan hal-hal yang sifatnya itu tidak nyaman. Mungkin korban tidak berani speak up karena dia mendapatkan ancaman, sehingga tidak berani untuk melapor atau cerita kepada orang lain. Makanya di sini keluarga berperan untuk membuat jalur komunikasi yang terbuka, sehingga apapun yang dialami oleh si anak, nyaman, kebahagiaan, ataupun kesedihan, pasti si anak akan ceritanya ke keluarga, sehingga ketika keluarga tahu, otomatis ya bisa mengantisipasi terjadinya bullying yang lebih parah lagi. Aduh, ini topik tuh sangat menarik banget sampai-sampai tidak terasa ini sudah di penghujung acara ya guys, teman-teman semua. Sebelum kita tutup nih Pak, boleh gak sih kasih tips-tipsnya untuk sahabat-sahabat Jiwa HG Podcast di luar sana supaya gimana sih caranya supaya kita bisa lebih aware untuk lebih memberikan kehangatan, misalkan kerukunan terhadap sesama gitu supaya kasus-kasus bullying tersebut tidak terjadi lagi di lingkungan kita atau misalkan untuk meminimalisir terjadinya kasus bullying tersebut gitu Pak. Oke. Intinya mungkin tipsnya pertama adalah kita harus lebih menghargai dan menghormati orang lain ya. Kemudian juga kita munculkan perasaan empati, tumbuhkan empati di dalam diri masing-masing sehingga kita bisa melihat perbedaan ataupun kekurangan orang lain, termasuk kekurangan diri sendiri itu secara lebih objektif ya. Kemudian juga kampanyekan anti bullying. Artinya masyarakat harus mengkampanyekan anti bullying tidak hanya di lingkungan yang sifatnya itu institusional, sekolah, lingkungan kerja, tapi juga di masyarakat. Kita untuk mengantisipasi, mencegah ataupun juga kita menghilangkan perilaku bullying di sekitar kita dengan kampanye anti bullying. Kita stop perundungan dan juga kita lebih optimalkan menghargai dan menghormati sesama. Nah, itu diingat ya teman-teman yang tadi tips-tips yang sudah diberikan oleh Bapak. Sebelum kita tutup, kita punya slogan dulu nih Pak. Slogannya gini, HG Podcast, relung perjalanan hidupnya banget. Seperti itu Pak. Mari kita sama-sama ya Pak. 1, 2, 3, HG Podcast, relung perjalanan hidup nyes banget. Terima kasih kepada Bapak yang sudah berkenan hadir memberikan ilmunya kepada kita, kepada sahabat-sahabat Jiwa HG Podcast. Dan terima kasih juga kepada sahabat Jiwa HG Podcast. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HG Podcast, relung perjalanan